Selamat datang di iSpot, ICPR Podcast, podcastnya gue banget. Bersama aku, Wardah Laila Nurbatria, yang bakal nemenin podcast kali ini dalam beberapa waktu ke depan. Jadi, di episode pertama ini, kita akan membahas tentang Find Your Own Voice. Kira-kira apa nih Find Your Own Voice ini? Nah, jadi Find Your Own Voice ini menjelaskan tentang seseorang yang kehilangan jati dirinya dan ia sedang mencari ke arah yang ia tuju ataupun ke arah yang sedang ia jalani sekarang. Kayak misalkan merasa kecemasan ataupun rasa insecure berlebihan, rasa ketakutan, atau bahkan rasa yang benar-benar merasa dia itu menyendiri. Itu tuh bisa dicari di pengalaman pribadi ataupun apa yang ia rasakan sekarang. Keren banget kan dia sekarang. Nah, terus aku di sini pastinya nggak bakal sendiri. Aku tuh ditemani sama narasumber yang keren banget, dan pastinya podcast kali ini tuh bakal seru banget karena beliau ini adalah alumni angkatan 8 dari Intellectual Club of Public Relation. Jadi kita langsung sambut aja Bang Aldi Ikhlas. Tepuk tangan yang meriah. Halo Bang Dan, gimana kabarnya? Aku sehat. Gimana nih kamu? Kabarnya? Biasa ya kita ya sekarang. Temanya camping ya? Camping gini, hijau-hijau kayak gunung gitu ya? Kita kapal gini ya? Kapal ya, pakai romping. Nah terus, Bang Aldi boleh tahu nggak nih perjalanan ke sini tuh kayak gimana sih gitu? Perjalanan dari rumah ya? Iya, dari rumah. Perjalanan dari rumah itu kan rumah Ali ada di Sukabumi ya. Berangkat dari jam 10 pagi. Tadi nyampe kampus sekitar jam 11, terus dijemput sama tim. Nyampe sini sekitar jam 12-an. Lumayan jauh dari Sukabumi ya? Iya, demi ICPR iSpot. Keren banget. Terus Bang Aldi nih kira-kira kan sekarang weekend nih. Nah terus macet gak di perjalanan, kan Sukabumi itu jauh atau panas atau mungkin ada kendala atau aman nih gitu? Kalau panas sih, iya ya panas banget. Panas banget ya. Tapi kalau untuk macet itu aman sih, nggak macet. Jadi lancar jaya untuk ke iSpot ini. Kayaknya emang benar-benar dilancarkan ya untuk iSpot ini. Nah terus kalau boleh tahu Bang Aldi nih kesibukannya sekarang apa sih kira-kira? Untuk kesibukan sekarang ini sih jadi cowok panggilan ya, tanda kutip ya. Jadi cowok panggilan, jadi nunggu panggilan dari klien buat jadi MC di wedding. Aku jadi kru di wedding organizer juga. Berarti Bang Aldi ini pengalaman jadi MC-nya ini udah banyak banget ya? Ya, alhamdulillah ya, dari kelas 1 SMA udah mulai terjun ke dunia MC dan alhamdulillah sampai sekarang masih. Oh, jadi waktu masuk kampus juga Bang Aldi ini langsung terjun ke ICPR gitu untuk melatih MC-nya itu. Betul banget. Iya. Terus gimana nih Bang, kira-kira bisa kasih tips gak nih gimana sih cara jadi Waduh. MC gitu, kayak tipis-tipis lah kita. Tips buat jadi MC yang pertama itu harus percaya diri dulu sih. Dari kita harus percaya diri supaya kita kalau ketemu orang itu nggak kaget. Yang kedua, public speaking. Tentu public speaking itu diperlukan dalam dunia per-MC-an. Jadi kan kalau melatih public speaking itu nggak harus cukup sekali. Jadi harus berkali-kali supaya jam terbangnya juga bertambah. Oh, seperti itu ya. Terus kalau misalkan pernah nggak nih Bang Aldi kayak nervous gitu waktu jadi MC awal-awal nih, gimana nih? Kalau nervous sih itu udah pasti ya. Iya. Awal-awal biasanya di depan berapa detik nervous, udah kita mulai kesananya aman sih. Jadi nggak terlalu. Nggak yang terlalu benar-benar nervous banget yang lupa gitu ya? Enggak sih, alhamdulillah ya, belum pernah jangan sampai. Terus kalau boleh tahu latar belakangnya sekarang apa ini? Apa aja gitu latar belakang Bang Aldi? Latar belakang Aldi dulu kuliah di Papua, tentunya jurusan ilmu komunikasi, ikutan ICPR dan angkatan 8. Waktu itu di bagian juru bicara. Sama dong. Sama. Sekarang juru bicara. Dulu keren banget. Keren banget Juru ya. bicara tapi suka bicara. Suka banget dong, makanya ada di sini sekarang. Kalau Ali enggak, enggak. Dulu jadi juru bicara itu kan ditentuin gitu ya, kalau nggak salah ditentuin Iya, sama koordinator. Karena Aldi malas-malasan nih orangnya, jadi sering pulang ke Sukabumi, jarang kumpul ICPR, jarang ikut rapat, jadi jangan ditiru ya teman-teman. Oke. Gitu. Oke,
Nah, tadi kan aku udah sempat ngejelasin tuh di awal, Bang Ali juga tadi udah sempat denger nih ada kata find your own voice. Jadi daripada berlama-lama kita langsung aja ke pembahasannya kali ya. Oke, Bang Ali kan tadi sempat pernah jadi MC ya. Kira-kira Bang Ali pernah nggak sih selama jadi MC ataupun ikut tadi klub ini ada ngerasa kehilangan dirinya sendiri gitu? Kalau merasa kehilangan diri sendiri, menurut Aldi, semua orang kayaknya pernah ya merasa kehilangan diri sendiri. Tapi bagaimana caranya kita untuk menemukan diri kita itu lagi? Pernah sih kehilangan diri sendiri. Oh pernah ya pasti. Pernah. Karena aku juga pasti namanya manusia kan pasti pernah lah ya di posisi kayak gitu. Iya, kehilangan diri sendiri. Dan gimana sih caranya supaya kita bisa menemukan jati diri kita lagi? Itu kan poinnya kan? Iya, dan itu juga lumayan sulit lah ya. Iya. Gitu. Terus dari tadi kan Bang Ali pernah nih kehilangan diri sendiri. Ada nggak sih rasa perasaan emosional nih dari Bang Ali cara mendapatkannya atau mungkin emang nggak ada sama sekali gitu? Kalau emosional sih ada pasti ya, karena jati diri kita itu sebenarnya mau dibawa kemana sih gitu. Perasaan kita bingung, sedih udah pasti sih, jadi kayak ini tuh mau kemana gitu arahnya. Bingung lah ya, kita tuh mau ngapain Iya, gitu. mau ngapain, kedepannya mau apa, udah kuliah mau ngapain, udah kuliah lulus mau ngapain, terus kerja, udah kerja mau ngapain, kan bingung kan ya. Jadi kita harus benar-benar menentukan arah tujuan hidup kita sih. Bener sih, bener banget. Nah terus juga Itu kan yang mau ada rasain. iya itu banget. Kalau aku paling dari aku pribadi tuh kayak misalkan kalau lagi di organisasi atau semacam itulah gitu. Terus kalau misalkan dari Bang Ali ini penyebab terbesar dari kehilangan diri sendiri itu apa sih Bang kira-kira? Penyebab terbesar. Iya. Menurut aku penyebab terbesar kehilangan diri sendiri itu pastinya dari diri sendiri. Karena menurut Aldi musuh terbesar itu diri sendiri. Oh, Karena iya. bagaimanapun yang mengontrol diri kita itu kan kita ya. Jadi terserah kita mau kemana gitu ya arah hidupnya. Ya. Jadi ya gitu sih diri Soalnya kita kayak sendiri. nggak mungkin kalau dari orang lain juga gitu ya. Betul. Karena kan yang kontrol emosi itu kita juga. Ya, jadi Ya. kita yang menentukan mau kemana arah hidup. Oke. Terus juga tadi kan Bang Aldi kalau misalkan kehilangan diri sendiri pernah nggak sih sampai lupa gitu tujuan hidupnya tuh kemana, sampai benar-benar lupa kita tuh misalkan punya keluarga atau misalkan ya udah kita mau have fun aja nih sama teman-teman kita gitu, apa ya udah kita tuh lupa gitu mau ngapain gitu. Pernah nggak sampai Kalau lupa tujuan sampai lupa tujuan hidup enggak sih kayaknya ya. Cuman kehilangan arah sedikit ada. Tentunya kalau dalam hidup itu kan semuanya berproses ya. Berproses. Jadi ada hal yang menyembuhkan, ada hal yang menyakitkan juga. Gitu. Kalau misalkan dari pernah nggak sih kayak misalkan dari keluarga Bang Adi ini maaf misalnya lupa gitu sama keluarga saking kayak udah Justru enggak, kalau Aldi itu lebih dekat sama keluarga. oh daripada sama teman. Betul. Jadi kalau ada masalah apapun, misalkan itu kehilangan arah tujuan hidup, Aldi larinya pasti ke keluarga. Apa keluarga ya? Cerita ke ibu, ke bapak, gimana nih perasaan Aldi lagi sedih gini. Hal yang menyembuhkan itu adalah kedua orang tua, keluarga sih pasti. Yang pastinya keluarga dulu lah ya baru Iya. teman gitu. Bang Aldi punya ini nggak sih kayak misalkan dari Bang Aldi sendiri atau teman-teman Bang Aldi nih dulu tuh pernah kayak merasa introvert atau mungkin kurang terbuka sama orang-orang, tapi setelah masuk kuliah atau SMA gitu jadi terbuka. Siapa nih Pernah? Aldi nih gitu ya? Iya, gitu. Kalau Aldi bisa dikategorikan introvert. Oh. Soalnya gimana ya? Kalau ketemu orang itu rada susah gitu, rada gimana ya, capek sendiri. Tapi anehnya kalau udah dikasih job gitu ya sama klien untuk MC di depan umum, apalagi MC wedding itu kan harus rame banget ya, Iya, harus MC rame, wedding. harus bisa. Kalau zaman sekarang tuh harus bisa flash mob, joget, ngajak penonton kan Bener itu banget. seenggaknya harus bisa kan ya. Iya. Itu kan bisa dikategorikan ekstrovert ya. Sedangkan Ali introvert, jadi kayak ya harus bisa mengimbangi lah gitu. Oh, iya. Apalagi udah masuk ICPR, Ali asalnya introvert ya, udah bisa bersosialisasi lah sama Mulai terbuka lah. Iya, sama mulai terbuka, teman-teman. betul, sama teman-teman. Terus kalau misalkan kan Bang Aldi ini pernah ngerasa introvert. Iya. Nah, cara Bang Aldi biar ngerasa menyesuaikan sama teman-teman tuh gimana sih biar jadi bukan ekstrovert ya, lebih terbuka sama lebih teman-teman. terbuka, lebih Jadi gimana nyambung caranya gitu ya dia, sama yang lainnya.
Ya itu mungkin harusnya ikut-ikut rapat, Oh, ikut-ikut iya. kumpul, ya kenalin enggak, Oh, susah gitu iya. Aldi. Tapi untungnya selalu ada teman yang membawa Aldi untuk ikut dalam perkumpulan atau rapat ya Oh, ICPR iya, itu. benar ya. Kalau nggak ada sih mungkin Aldi kayaknya nggak ikut rapat-rapat ya. Iya. Karena mungkin rumahnya jauh apa gimana ini? Yang pertama rumahnya jauh, terus Aldi gampang homesick ya. Jadi setiap hari libur pasti pulang. Setiap hari libur pasti pulang. Ada kumpul rapat buat ada ICPR apa ya? Pokoknya perlombaan itu cabut pulang. Gak ikut kumpul. Ya, tapi aman lah ya sejauh ini. Aman sejauh ini sih aman. Malah jadi koordinator lomba. Wah, Iya betul betul. sekarang. Iya. Ya, oke. Terus aku mau tahu nih gimana sih Bang Aldi cara mengatasi tadi kan udah disebutin kehilangan diri sendiri. Nah, cara mengatasi si kehilangan diri sendirinya itu gimana nih Bang? Cara mengatasi kehilangan ya, Iya. kehilangan sendiri. Yang pertama sih jujur Aldi pasti introspeksi diri dulu ya. Kenapa Aldi bisa kehilangan apa? Arah Jati hidup, diri, jati ya. diri gitu ya. Kenapa itu evaluasi diri? Yang kedua pasti cerita sama orang tua. Tetap Aldi pasti cerita, ya, pasti itu pasti banget. Soalnya Aldi termasuk orang yang dekat sama kedua orang tua. Jadi apapun itu pasti diceritain ke orang tua. Oh iya. Jadi orang tua emang benar-benar bagi Bang Aldi sendiri itu emang udah rumah ya. Rumah banget sih, banget. iya. Bahkan sampai sekarang mungkin. Sampai sekarang masih Oh iya. ada kegiatan apa? Aldi tadi juga ngomong kok. Oh, Ada iSpot, Iya. podcast, acara kampus. Yaudah hati-hati gitu aja sih. Oke, Bang. Menurut Bang Aldi nih, mengenal diri sendiri ataupun siapa sih kita ini berpengaruh nggak sih mengenal diri kita ke masa depan, kayak misalkan kesuksesan atau kita kegagalan dalam kesuksesan tersebut, berpengaruh nggak nih kalau mengenal diri sendiri? Kalau menurut Aldi, itu sangat berpengaruh ya. Soalnya kan kita yang lebih tahu diri kita sukanya apa, kita maunya apa, kita hidupnya mau kemana sih, itu lebih kita yang tahu gitu ya. Misalkan kita suka MC, ya udah itu aja gitu yang ditekuni gitu, berlatih terus gitu sih. Karena mungkin kan kalau misalkan kita nggak kenal diri kita, ya kita juga nggak tahu gitu kita mau kayak Maunya gimana. apa, iya, Gitu. betul. Mungkin dari Bang Aldinya sendiri juga kayak gitu ya. Kita tahu. Iya. Ini kan aku pengen tahu dari Bang Betul, Aldinya. betul, Ternyata betul. sama gitu sama apa yang aku rasain. Kita Iya. harus kenal dulu nih aku nih orangnya kayak gimana. Mungkin Betul. gitu ya, kayak aku nih apa orangnya tuh gampang pemarah atau mungkin ya ngambekan atau apalah gitu. Kan kalau dari orang lain nggak mungkin kan, misalkan coba dong arahin gue bagusnya di mana, kan kayaknya misalkan Kayak aneh gitu ya. iya kamu bagusnya di dunia fashion deh, tapi aku nggak suka gitu kan. Memaksakan ya. Iya, ngejalanin itu juga pasti nggak akan benar sih nanti. Gak bakal sesuai apa yang kita inginkan Iya, gitu. betul. Oke. Terus di saat ngerasa overthinking karena sesuatu. Nah, Bang Aldi pernah nggak sih curhat ke orang tadi? Selain orang tua atau Curhat ke orang, Iya. ke orang selain orang tua, Iya. itu pernah sih. Pasti pernah ke teman deket, apalagi teman kosan ya. Oh, Teman kosan iya. kan maksudnya 24 jam, maksudnya gak 24 jam juga sih, maksudnya lebih Karena banyak bareng menghabiskan kan, waktu iya. ya sama teman kosan. Atau enggak waktu itu teman SMA juga ada yang sampai sekarang masih berteman. Dan sama orang tua sih gimana ya, sama lebih percaya sama orang tua. Bener sih Bang, Iya. karena kan orang sekarang tuh mungkin banyak yang nggak bisa Fake. dipercaya gitu. Mungkin kayak teman dekat tapi malah jadi kayak Curhat. Kan kalau orang Ya. tua itu kan maksud Ali itu lebih udah mencicipi asin, manis, garam, apa itulah kehidupan kan ya. Iya. Jadi kalau misalkan anaknya butuh sesuatu atau enggak curhat tentang sesuatu, seenggaknya udah tahu apa yang harus dilakukan. Jadi emang benar-benar orang tua tuh emang banget kayak. Nah, Bang Andi ini pernah nggak sih kan udah pernah cerita ke teman, tapi susah gitu untuk menyampaikan. Pernah nggak sih di fase itu kayak misalkan kita nih mau curhat tapi tuh kita gak bisa Susah, nyampeinnya iya. ya, bisa berat apa nggak bisa? Itu pernah sih, karena kan mungkin itu lebih hal-hal yang privat ya. Iya. Privat tapi nggak ada teman curhat gitu, Oh, jauh ke iya, orang tua iya, gitu ya, iya, misalkan tapi harus gitu. terpaksa sama temen Iya. gitu ya, mungkin itu sih momen-momennya. Tapi pernah nggak kayak caranya tuh gimana sih cara membuka ceritanya gitu?
cara membuka curhatan itu Iya. ya. Yang mungkin awal-awal biasanya nih ya, kalau di kosan itu kita sering ngumpul makan, kan ngobrol-ngobrol tuh ngobrol kemana, nanti kita masuk ke situ curhat, tapi curhatnya sebatas dasarnya aja gitu, nggak sampai ke dalam-dalamnya gitu. Oke. Terus nanti kira-kira apa nih hal yang baik dari tadi kan kita kan kehilangan diri sendiri. Nah, hal baik apa sih yang bisa diambil dari si kehilangan arah ini gitu? Hal baik yang bisa diambil dari kita kehilangan arah ya. Positifnya gitu. Positifnya kita mungkin bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena kita kan seenggaknya sholat, berdoa kan meminta yang terbaik. Iya betul. Bisa mengevaluasi diri gitu tanpa harus meminta pembenaran dari orang lain. Jadi kita evaluasi diri sendiri itu gimana untuk kedepannya. Terus apa lagi? Cara hal baik yang positif. Hal baik ya. Itu sih. Dari itu bisa mungkin mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena kan mungkin kalau orang tuh dekat sama Tuhan karena pas lagi ada masalah gitu kan ya biasanya kan kalau lagi senang-senang mungkin lupa. Tapi itu bisa diambil dari sisi positifnya. Dari sisi positifnya ya. Oke. Terus kira-kira problem solvingnya nih penyelesaian masalah. Bentar, ini boleh diminum nggak sih? Oh iya boleh. Boleh Makan aja. Minum ya? Minum. Ini makanannya kalau boleh nggak apa-apa makan aja. Buat panjangan aja. Boleh dilanjut? Iya boleh. Aku lanjut ya. Boleh. Terus kira-kira dari problem solvingnya ini apa nih? Dari kan kita tuh tadi udah kehilangan hidup. Dari Bang Aldi sendiri, biar misalkan buat mungkin teman-teman bisa mencontohkan problem solving dari Bang Aldi. Oh, cara Aldi mengatasi. Iya, mengatasi si yang tadi gitu kan. Yang pertama itu cara mengatasi Aldi dalam kehilangan arah tujuan hidup gitu. Yang pertama tentunya Aldi berdoa. Ya, Udah pasti ya. gitu. Terus curhatnya jangan ke orang lain, kalau bisa curhatnya ke orang tua aja. Karena mungkin orang lain juga belum bisa dipercaya. Belum bisa dipercaya, terus belum tentu mengerti apa yang kita rasakan. Benar banget sih. Benar. Aku juga selalu ngomong gitu. Terus gimana tuh ceritanya? Aduh, jangan dong. Ya itu curhatnya ke orang tua aja, jangan ke orang lain kalau bisa. Terus evaluasi diri ya, evaluasi diri itu maksudnya ya kekurangan kita apa yang harus diperbaiki, dan apa yang harus misalkan di-upgrade itu dalam diri kita, itu salah satunya. Itu sih kayaknya dari cuma 3 dulu aja. Dari 3 itu kira-kira berarti Bang Aldi ini udah pernah nerapin lah ya? Insya Allah udah. Udah pernah. Terus ada nggak nih kata-kata buat penonton, misalkan yang lagi nonton ataupun keluarga di rumah yang lagi nonton juga? Salam gitu. Kayak misalkan apa nih kata-kata biar kita tuh gak kehilangan Termotivasi. diri sendiri, ya betul motivasinya. Sebenarnya aku bukan orang yang jago untuk memotivasi orangnya, karena diri ini juga kayaknya masih butuh motivasi gitu dari orang. Kalau dari Ali sih, lakukan apa yang kamu suka, fokus dan jangan mendengarin kata-kata negatif dari orang lain. Jadikan itu sebagai pelajaran aja ya, atau enggak disaring lagi gitu sih dari Ali. Ya, mungkin kita juga harus terus jangan berlarut-larut lah ya dalam kehilangan diri sendiri. Betul, jangan sampai berlarut-larut. Kalau berlarut-larut itu bahaya banget sih menurut Ali. Ya karena kan mungkin kan banyak juga di luar sana yang benar-benar kehilangan diri dan lupa sama keluarganya, atau bahkan ninggalin teman, jatuhnya nanti kamu stres. Nah, ya itu kan banyak di luar sana yang stres dan yaudah bodo amat sama keluarga. Cari aja kebahagiaan yang menurut kamu itu baik sih menurut Ali. Iya benar. Cari kebahagiaan yang menurut kamu itu baik. Itu sih kata-kata dari Ali. Iya, keren banget nih. Bang Ali ini seru banget ya ternyata. Oke, mungkin pembahasan kita di sini cukup sekian dan ambil hikmahnya dari episode ini. Kayak gak apa-apa sesekali kita kehilangan diri sendiri, tapi jangan sampai lupa arah dan juga jangan sampai berlarut-larut dalam masalah tersebut. Dan juga makasih banyak nih buat Bang Aldi jauh-jauh dari Sukabumi
Sukabumi demi iSpot kali ini kayak Boleh tepuk tangannya. Jangan sedih, kita berpisah, kita masih ada satu episode lagi dan juga